Oke, selamat pagi. Di materi hari ini kita akan belajar bareng dengan teorinya adalah 7 segmen atau 7 segmen display. Dari sisi teori kita lihat pengertiannya dulu ya. Jadi 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal dari 0 sampai 9. Kalau dilihat dari susunan komponennya itu terdiri dari 7 buah LED ya. LED yang disusun sebanyak 7 buah dari LED yang di sini A, B, C, D, E, F, G, totalnya ada 7. Dan beberapa karakter huruf tertentu melalui kombinasi yang tadi 7 buah lampu LED-nya ya. Ada beberapa karakter tertentu, misalkan yang huruf A, B, C gitu ya, tapi terbatas, nggak semuanya, karena menyesuaikan dengan bentuk dari 7 segmennya juga sih. Itu dari namanya 7 segmen ini secara teori juga karena memang dia terdiri dari 7 segmen utama ya. Tadi disebutkan dari A sampai G ya, di sini dari A sampai G. Dan sebetulnya ada satu lagi disebut sebagai segmen tambahan berbentuk titik desimal atau decimal point. Biasanya kalau di displaynya ada di sebelah kanan bawah ya, ada titik kecil untuk decimal point. Nanti untuk koma atau seperti apa bisa ya. Terus dari penggunaan ya, sebetulnya sering kita jumpai di beberapa contoh aplikasi atau implementasi, misalnya jam-jam digital ya, kalkulator, timbangan-timbangan digital yang itu tuh di timbangan buah ya, itu menggunakan 7 segmen. Lalu beberapa perangkat-perangkat penghitung atau counter, lalu display dari suatu peralatan-peralatan ukur yang displaynya menggunakan tampilan 7 segmen, atau di beberapa elevator ya yang menggunakan display, dia sudah menunjukkan lantai berapa. Itu dari pengertian awalnya. Kemudian dari sisi bentuk 7 segmennya ini tersusun dari array ya, array LED yang dapat menampilkan angka dengan format 0 sampai 9. Ini kalau kita lihat di kanan ini ada gambar tampilannya ya. Di situ contohnya ada angka 98 gitu ya, dimana si angka-angka tadi ditampilkan berdasarkan posisi LED-nya nih, ABCD-nya. Jadi LED ABCD mana yang akan dinyalakan. Ya, di samping 0 sampai 9 juga beberapa format bilangan heksa dari A sampai F ya, itu beberapa bisa, walaupun memang tampilannya agak sedikit terbatas. Itu nama 7 segmen sebetulnya memang dari awal rancangan awal itu punya 7 segmen ya, 7 LED, walaupun sekarang sebetulnya 8 kalau dilengkapi dengan titiknya. Kalau titik atau ini decimal point yang ini dihitung ya, sebetulnya sekarang jadi ada 8 tuh. Lalu nanti ada juga dibahas konfigurasi dari LED-nya. Ya, mungkin ini sudah sering dibahas ya di mata kuliah lain, tapi ini sebagai penyegaran agar bisa lebih clear dan dipahami, karena nanti akan kita pakai ya di beberapa penggunaan berikutnya. Oke, selanjutnya terkait dengan bentuk 7 segmen ya, karena dia adalah LED. Dari sisi teoritis juga sebetulnya segmen-segmen yang ada di 7 segmen itu ya tersusun dari LED kecil yang tadi jumlahnya ada 7 ya. Karena kita berbicara LED berarti kita lihat simbolnya ya, LED dia terdiri dari dua elektroda, di mana elektroda yang pertama adalah anoda atau A, lalu yang sebelah kanan adalah katoda, atau di Indonesia nulisnya K ya, katoda ya, anoda dan katoda. Jadi ada dua kaki atau dua ujung, di mana namanya anoda dan juga katoda. Nah, karena ini kita menggunakannya adalah
LED atau juga dioda, dia memiliki polaritas. Ya, ada polaritasnya nih. Ya, dimana polaritas anoda dan katoda itu berbeda ya. Kalau kita memberikan suplai, anoda lebih ke positifnya gitu ya. Yang katoda nanti diarahkan ke rangkaian berikutnya atau nanti ke rangkaian groundnya, seperti itu. Kemudian di dalam pemasangan di dalam rangkaian juga ini membutuhkan resistor. Jadi jangan sampai polos dioda disambungkan dengan suatu sumber tegangan walaupun kecil ya, 5 volt misalnya. Kalau kita langsung sambungkan anodanya ke positif 5 volt, katodanya ke ground, ya dia nyala biasanya. Nyala di awal, lalu beberapa detik kemudian nanti putus ya, mati lampunya. Jadi tetap harus ada resistor untuk membatasi jumlah arus yang ngalir. Ya. Jadi dikasih suatu resistor itu nanti pemasangan bisa di depan, bisa di belakang. Ya, sebetulnya nanti tidak masalah ya. Yang penting ada dipasangkan satu buah resistor untuk membatasi arus yang ngalir agar tidak terlalu besar. Nah, terus apa misalkan pertanyaannya? Apa yang terjadi Pak? Misal tidak dipasang resistor. Nah ini, tentunya LED bisa rusak yang tadi disebutkan. Karena nanti arusnya yang ngalir akan gede ya. Lalu si dioda karena terlalu gede arus yang ngalir, dia akan putus. Ya, seperti itu. Jadi untuk mengamankan 7 segmen ini juga ada 7 LED di dalam segmennya, ya kita berikan resistor. Oke, lalu untuk konfigurasinya ya, untuk jenis dari 7 segmen ini ada 2, dimana yang pertama adalah common katoda atau CC ya, common katoda, dan yang kedua common anoda. Jadi bicara mengenai common anoda dan common katoda berarti kita berbicara mengenai elektroda mana yang dijadikan kaki bersama atau common ya. Misal contoh yang ini ya, yang sebelah kiri dulu, common katoda berarti dia adalah kaki yang dijadikan kaki common atau kaki bersama adalah kaki katodanya. Nah, ini nanti berpengaruh terhadap cara menyalakan dari 7 segmennya. Apakah nanti inputannya diberikan sumber tegangan positif atau inputannya diberikan sumber ground. Ya, kalau positif berarti kita berikan logika 1 ya. Jadi jika kita berikan positif berarti logikanya 1 ya. Jika kita berikan logika ground atau negatif berarti dia ground ya, berarti logikanya 0. Ya, ini berpengaruh terhadap logika apa yang akan kita berikan kepada si 7 segmen display ini. Jadi kalau yang katoda itu berarti inputannya adalah logika 1 atau positif. Kalau yang pakai common anoda inputannya itu menggunakan 0 gitu ya. Jadi yang common katoda dia apa ya, masuknya active high ya, active high. Kalau yang common anoda dia active low ya, aktif ketika diberikan logika 0 ya. Jadi kita pakai yang mana, yang common katoda atau common anoda tergantung dari jenis rangkaian kita ya, konfigurasinya apa. Kita lihat yang pertama dulu ya, common katoda. Di common katoda ini kalau dari konfigurasi rangkaian ini semua katodanya ya, ini katoda, ini anoda. Jadi semua katoda dari ke-7 LED itu disambungkan dengan apa namanya, ke groundnya ya. Jadi katodanya disambungkan dengan ground. Kemudian kaki anodanya ini, yang anodanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 sama yang decimal point ya. Nah, ini anodanya yang disambungkan ke inputnya. Inputnya diberikan logika 1 atau logika positif ya, tegangan positif. Lalu katodanya dijadikan 1 semuanya dan disambungkan dengan ground ya. Dari sisi penggambaran rangkaian seperti ini. Kemudian bentuk fisiknya yang sebelah kanan dan juga yang atas ya, dimana di tengah-tengahnya tuh ada GND atau ground. Biasanya di dalam
si komponennya, simbol GND-nya itu ada di bawah dan juga ada di atas. Nah, ini memudahkan untuk perancang rangkaian ya, desainer rangkaiannya nanti bisa yang di ground kan itu atasnya saja atau bawahnya saja. Kalau mau memungkinkan dua-duanya Pak biar lebih bagus ya silakan ya, tapi salah satu juga tidak masalah. Misal ternyata rangkaiannya yang memudahkan groundingnya di atas ya, berarti kita sambungkan bagian atas ke ground, atau yang memungkinkan bagian bawah berarti grounding bawah yang disambungkan dengan ground ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan rangkaian yang nanti dibuat ya, mana yang lebih mudah. Ya, jadi karena dia diberikan ground untuk sumber tegangannya, maka segmen akan menyala jika pin diberikan logika high atau logika 1 ya, atau disambungkan dengan suatu sumber tegangan positif atau VCC itu ya. Ya, jadi artinya high itu nyala, low itu mati ya. Jadi high nyala, low mati. Itu common katoda. Lalu untuk yang common anoda, dari sisi konfigurasi rangkaian ini dibalik ya. Jadi anodanya ini yang dibuat common atau anodanya dibuat bersama. Jadi semua LED-nya anodanya disambungkan, dijadikan satu di sini ya, disambungkan jadi satu. Kemudian disambungkan dengan tegangan positif atau VCC. Kemudian kaki katodanya ini yang diberikan output. Ya, dengan seperti ini maka si konfigurasi 7 segmen ini akan menyala jika diberikan logika 0 ya. Jadi diberikan logika 0 dia akan nyala. Ya, commonnya dihubungkan dengan VCC. Jadi di sini ya, di tengah bawah sama di tengah atas ini VCC, artinya disambungkan dengan sumber tegangan positif. Positifnya 5 volt. Jadi nanti sama mana yang paling mudah untuk disambungkan itu yang nanti disambungkan dengan rangkaian, apakah pin bawah atau pin atas. Gitu ya. Nah, ini karena sudah dapat tegangan positif, maka segmen akan menyala jika pin inputan dari A sampai G dan juga decimal point itu diberikan logika low atau logika 1 ya. 0 kebalik ya. Logika low atau 0. Atau disambungkan dengan GND atau ground. Oke, seperti itu ya untuk tadi konfigurasi common katoda dan konfigurasi common anoda. Ini kalau dibuat pentabelannya ya, jadi yang fitur commonnya adalah common katoda, dia di ground kan di tadi kaki tengahnya. Lalu kalau yang anoda dia positif ya. Yang katoda dia GND ya atau 0. Kemudian logic ketika on dia high atau 1. Kalau yang common anoda dia logiknya adalah low untuk on-nya ya. Kemudian untuk off-nya dia low 0, untuk yang katoda, untuk yang anoda high tinggi. Untuk kemudahan memahami rangkaiannya bagi pemula ya. Kalau bagi pemula itu memang yang disarankan adalah di common katoda. Ya, jadi di common katoda karena dia memiliki nilai level logic yang standar, dalam artian ketika diberikan logika 0 dia mati, diberikan logika 1 dia on. Ya. Tetapi untuk yang common anoda dia kebalikannya. On dalam artian aktifnya itu 0, tapi ketika 1 dia off. Ada terbalik karena jenisnya adalah active low. Ya, beberapa rangkaian digital, rangkaian konfigurasi di controller sebetulnya banyak juga ya yang pakai common anoda. Jadi pengaktifannya menggunakan pengaktifan 0, bukan pengaktifan 1. Tapi kalau untuk belajar pemula yang lebih disarankan memang di common katoda. Oke, itu ya. Kemudian dari sisi pin 7 segmen, kalau kita lihat tadi di jumlah kakinya ya, kaki tiap 7 segmen itu totalnya ada 10 pin
Ya, jadi dari A sampai dot point itu 8, kemudian ada 2 pin yang digunakan untuk supply. Dia apakah tegangan positif VCC atau nanti yang groundnya tadi kan atas bawah. Ada 2 sumber tegangan. Dua-duanya ground atau dua-duanya positif. Ya, jadi totalnya ada 10. 7 pin untuk segmen, 1 pin dot point dan 2 pin common tadi, VCC atau ground. Ya. Tuh, lalu lanjut. Nah, ini dalam artian berbicara pentingnya resistor ya pada 7 segmen. Ini penting sih, ya penting banget lah. Jadi kalau dirangkai di suatu sumber tegangan 7 segmen sebetulnya nyala, ya nyala, tapi biasanya nyala di awal saja, nyala awal. Nanti tergantung kuat-kuatan dari 7 segmennya. Kebanyakan nggak lama, nanti dia nyala putus gitu ya, langsung nggak nyala lagi. Yang jelas nanti di dalam perangkaiannya 7 segmen butuh resistor ya, sangat butuh. Ya, jadi fungsinya untuk membatasi arus, melindungi LED biar nanti nggak rusak gitu ya, menstabilkan arus gitu ya. Untuk nilainya kecil aja sih ya, bisa 220 ohm, 330, bisa nilai yang lain juga 470 ohm bisa, 680 juga bisa. Yang jelas semakin tinggi nilai resistansi nanti semakin si LED-nya semakin redup ya. Kalau bisa sih 1 kiloan lah ya, maksimal 1 kilo untuk resistornya. Kemudian pemasangan resistor itu begini. Kalau untuk menghemat resistor sebetulnya bisa dipasang satu di ground atau VCC, tetapi itu bisa ya, tapi tidak disarankan ya. Jadi yang disarankan adalah misalkan tadi ada 7 inputan ya, A sampai G ditambah dot point atau decimal point, itu berarti setidaknya ada 7 resistor sampai 8 resistor di inputannya ya. Jadi misalkan ini 7 segmen nih ya, direkomendasikan nanti ada R gitu ya, R gitu ya. Jadi ada R-nya 8 lah ya, 8 buah resistor. Walaupun sebetulnya kalau mau dirangkai versi hematnya itu satu resistor disambungkan dengan ground gitu ya. Ini misalkan ground nih. Ya, disambungkan dengan ground. Kemudian yang lain langsung disambungkan dengan pin. Itu sebetulnya tetap bisa nyala ya, tapi tidak direkomendasikan. Kecuali dalam artian terpaksa darurat. Itu ya. Terus cara menampilkan angka, tentunya angka ditampilkan dengan menyalakan kombinasi segmen ya. Tadi kombinasinya ya digambarkan ulang ini, A, B, C, D, E, F, G. Jadi yang pernah disampaikan di beberapa pertemuan lalu ya. Kalau kita mau menampilkan angka 7 berarti kan A, B, C ya. A, B, C. Kalau mau menampilkan angka 1 berarti B sama C. Ya, mau menampilkan angka berapa nih misalnya? 3 ya, berarti A, B, G, C, D ya. A, B, G, C, D. Ya, tinggal kita memberikan nilai logiknya. Tentu disesuaikan dengan konfigurasi dari jenis 7 segmennya. Kalau yang common katoda berarti diberikan logika 1 untuk menyalakan. Yang anoda berarti diberikan sinyal 0. Tuh, terus nah ini contoh pentabelan dari common katoda ya. Misal ini adalah digit-digit yang akan ditampilkan dari 0 sampai 9. Dengan segmennya dari A sampai G ya, A, B, C, D, E, F, G. Maka kalau kita akan menampilkan angka 0 adalah dengan cara menyalakan menyalakan si segmen A, B ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D1, E1, F1, G-nya di 0 kan. Jadi kalau kita lihat
Oh, di sini contohnya kita gambar sini ya. Nah, ini kan A, B, C, D, E, F. Nah, G-nya dimatikan nih. Yang di tengah-tengah dimatikan. Jadi G-nya diberikan logika 0. Gitu ya. Untuk yang satu berarti B sama C. Oh, ini kurang nih. Harusnya ini, sorry. Ini satu ya. B sama C nih. B sama C. Untuk dua berarti A, B, G, D, E. Ya, A, B, G, D, E. Berarti yang dua itu A, B, D, E, G ya. Tuh, jadi tinggal disesuaikan mana yang akan diaktifkan dan seterusnya. Ya, sampai 9. Ini untuk common katoda. Ini kalau kita pengen lihat tampilan-tampilan semuanya ya. Jadi displaynya 0, kemudian segmen mana saja yang dinyalakan ya. Nanti tinggal dilihat di pentabelan ini. Ya, intinya adalah tadi posisi ABCD-nya tahu di mana, kemudian jenis pengaktifannya dia sinyalnya 1 atau sinyalnya 0. Ya, common katoda atau common anoda. Gitu ya. Ini common katoda, common katoda. Terus ini contoh menampilkan A ya. Jadi contoh menampilkan A berarti ini A, B, C, D, E, G. Ya, ini untuk yang A, penggambaran A yang seperti ini. Ada beberapa yang menampilkan A-nya itu seperti A kapital ya, seperti ini juga ada. Tinggal nanti di dalam programnya disesuaikan. Karena yang dicontoh tabel ini adalah contoh logika untuk A kecil yang seperti huruf 6 terbalik. Gitu. Lalu itu B ya, B. Ada lagi C, D, E, F. Ya. E juga ada beberapa yang menampilkannya dalam bentuk E besar ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan di dalam baris programnya, dia digit binernya apa, susunannya atau nanti digit heksanya. Ya, ada beberapa yang perlu menampilkan dalam bentuk biner, ada beberapa kode program yang menampilkan dalam bentuk heksa. Gitu, tapi memang karena dia 7 segmen ya, terbatas sekali untuk tampilannya, jadi tidak semua alfabet bisa masuk. Nanti yang lebih fleksibel lagi kalau sudah menggunakan tampilan LCD atau tampilan OLED yang displaynya lebih fleksibel lagi. Tuh, lalu untuk yang common anoda ini kebalikannya ya. Jadi untuk mengaktifkannya adalah dengan cara memberikan logika 0. Ini contohnya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, jadi A, B, C, D, E, F, G, sampai F doang ya. Diberikan 0, G-nya diberikan 1. Jadi kalau kita gambarkan A, B, C, D, E, F. Nah, A sampai F diberikan logika 0, yang G-nya diberikan logika 1. Karena untuk mengaktifkan atau menyalakan lampunya adalah dengan cara memberikan 0 atau ground. Tuh, lalu di sebelah kanannya itu ada contoh misalnya konversi ke heksa ya. Jadi konversi ke heksanya itu tinggal dikelompokkan. Ini kan ada berapa nih? A sampai G itu 7 nih. Ya, 7 segmen. Jadi tinggal ditambahkan 1 digit lagi di sebelah kirinya G biar nanti totalnya 8. Jadi kalau mau mengkonversi berarti dari kanan dulu ya, 0, 0, 0, 0, A, B, C, D, lalu 0, 0, 1, 0. Ya, E, F, G sama ditambahkan 1. Ya, 1 digit untuk menggenapkan menjadi 8. Jadi kalau dikonversi yang E, F, G ini 1, 2, 4 ya, ini 4. Lalu yang A, B, C, D ini 0. Jadi bentuk heksanya adalah heksa 40 ya. Begitu juga dengan seterusnya di bawahnya. Jadi dikelompokkan 4-4. Karena ini digitnya ada 7, ditambahkan 1 di sebelah kirinya G, di MSB-nya ya.
Tuh, lalu ini pentabelan dari common anoda, di mana LED akan aktif atau akan menyala jika diberikan logika 0 ya. Nanti dicek saja di slide-nya. Ya, lalu ini contoh ada tampilan A, B, C, D, E, dan F. Tuh. Terus selanjutnya adalah mengenai teknik pengendaliannya. Jadi untuk menyalakan 7 segmen itu ada beberapa rangkaian yang bisa kita gunakan. Karena untuk yang rangkaian-rangkaian yang sudah mengarah ke controller, tentu nanti controller itu punya pin yang terbatas. Jadi kita nggak kebayang ya. Misal 7 segmen tadi ada setidaknya 7 lah ya. A sampai G kan ada 7, ditambah decimal point ada 8 pin yang dibutuhkan untuk input ya. Jadi perlu banyak ya. Jadi inputan dari 7 segmennya perlu banyak. Otomatis GPIO yang diperlukan di controller akan sangat banyak ya. Misal untuk dua display 7 segmen aja berarti 8 tambah 8 ada 16 tuh, butuh 16 pin. Itu cukup boros sekali. Jadi perlu ada beberapa teknik pengendalian yang disebut sebagai display drivernya ya. Jadi untuk teknik pengendaliannya ada beberapa, tentunya ini metode-metode yang digunakan untuk efisiensi dari pin controller ya, kalau kita menggunakan microcontroller untuk menampilkan display. Metode-metode diantaranya adalah metode multiplexing ya. Jadi di sini mengendalikan banyak digit display dengan menggabungkan semua pin bus data. Jadi di teknik multiplexing itu semua segmen yang ada itu diparalelkan. Jadi misalnya kita punya dua segmen nih, nanti diparalelkan, A disambung dengan A, B disambung dengan B gitu ya, sampai G disambung dengan G. Itu diparalelkan semua. Atau sampai kita punya 3 atau 4 display pun sama, diparalelkan semua ya. Jadi disambungkan secara paralel. Kemudian untuk menyalakan bergantian yaitu dengan cara menyalakan pin common-nya. Jadi misalkan common katoda nih, common katoda sambil digambarkan ya. Jadi common katoda misalkan dia common-nya adalah dengan cara menyambungkan ground gitu ya. Nah, nanti si pin ground-nya disambungkan dengan si rangkaian multiplexing-nya. Biasanya menggunakan saklar transistor ya. Jadi transistor digunakan sebagai transistor switching. Nantinya tuh on off memberikan grounding. Tetapi dengan on off yang sangat cepat. Bergantian, misalkan ada 2 display atau 4 display, nanti on off-nya bergantian ya. Nah, dengan cara seperti ini nih memanfaatkan efek dari mata manusia. Jadi mata kita kan terbatas ya untuk menangkap display. Jadi si rangkaian multiplexing ini dia meng-on off-kan display yang ada secara bergantian, tapi dengan durasi sekitar berapa? Di sini ada, ini ada nih ya. Jadi durasinya itu 5 milidetik ya, millisecond. Jadi sebetulnya berkedip tuh, cuman mata kita ada keterbatasan menangkap kedipan ya. Nah, ini diantaranya teknik untuk menghemat pin dari controller. Tuh, kemudian berikutnya di samping menggunakan multiplexing dengan transistor, itu bisa juga dengan beberapa IC driver ya. IC driver yang pertama adalah contoh IC 74HC595 nih, yang shift register. Nah, dengan yang shift register ini mengubah komunikasi serial menjadi paralel ya, dengan hanya membutuhkan 3 pin data saja untuk mengendalikan banyak digit secara cascade ya, bertingkat. Nanti kita sambil dicoba praktekkan ya. Kemudian di IC berikutnya adalah menggunakan IC HT16K33. Nah, yang ini sudah menggunakan komunikasi I2C ya, Inter Integrated Circuit.
Jadi di IC ini tentunya nanti si display dengan beberapa tampilan segmen, tetapi komunikasinya adalah menggunakan komunikasi I2C ya, dimana I2C itu dia butuh 2 pin, yaitu serial data dan serial clock ya. Seperti itu untuk konfigurasi teknik pengendaliannya. Nah, ini gambaran awal ya. Jadi kalau gambaran kita misalnya mau menampilkan atau menyalakan 7 segment display, satu biji aja ya, satu komponen 7 segment itu kan ada 7 sampai 8 pin ya. Di sini contohnya ada 7 ya. Jadi si decimal pointnya tidak dipakai. Ini aja ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi untuk menyalakan satu display kita butuh 7 pin digital ya, 7 pin digital. Di sini contohnya dari pin digital 2 sampai 8 ya. Kemudian yang satu yang warna hitam ya, ini untuk grounding, ini GND. Nanti seperti biasa GND itu untuk standar warna jumpernya hitam ya. Untuk yang positif 5 volt gunakan warna merah. Nah, untuk yang data-data yang lain bisa gunakan warna yang lain biar lebih mudah nanti ketika terjadi problem ya, jadi troubleshootingnya lebih mudah. Nah, ini jadi satu display butuh ada 7 pin digital. Nah, nggak kebayang kan kalau ada 2 display. Makanya tadi teknik-teknik penghematan pin itu sangat berguna di dalam controller kita ya. Nanti kita coba disimulasikan. Ini yang pertama untuk 7 segmen yang normal, satu segmen saja sudah butuh 7 ya. Kemudian yang kedua tadi menggunakan multiplexing ya. Di sini untuk multiplexing digunakan transistor karena ini contohnya adalah common katoda, jadi menggunakan NPN. Kalau yang nanti menggunakan common anoda berarti transistornya PNP. Ini ya, jadi transistornya ada 2 nih, transistor 1, transistor 2, dimana nanti transistor 1 dan 2 ini akan bergantian switching ya, menyalakan yang puluhan dan juga menyalakan yang satuan bergantian. Tadi dengan kedipannya itu 5 milisecond, jadi mata kita masih tidak begitu mengikuti ya. Kelihatannya tidak mati, tapi padahal itu tuh switching on off 5 milisecond bergantian. Nah, yang harusnya tadi 2 display 7 segmen kita butuh berapa tadi? Ya 8 kali 2 ya sekitar 16 pin. Tapi dengan ini kita hanya menggunakan pinnya deretan satu baris saja. Jadi satu segmen saja yang disambungkan dengan pin digital. Karena cuman A sampai G berarti ini ada 7 ya. 1 sampai 7. Kemudian di sini ada pin ada 2 pin ya. Pin nomor 9 10. Ini yang 2. Ini 2 pin digunakan untuk mengaktifkan si transistor switching 1 dan transistor switching 2. Nah, untuk yang pin data displaynya ini diparalelkan ya. Jadi pin misalkan di mana nih? Di atas ya. Ini saya berikan warna kuning dengan kuning ya, kuning dengan kuning disambungkan, hijau dengan hijau, abu-abu dengan abu-abu dan seterusnya. Jadi disambungkan masing-masing, A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D, diparalelkan dengan display sebelahnya. Dan nanti untuk yang disambungkan dengan pin digital itu cuma satu jalur saja ya. Untuk besaran resistornya untuk yang di display ini contohnya pakai resistor 680 ohm. Kemudian resistor yang disambungkan dengan transistor ini nilainya 1 kilo ya, ini 1 kilo. Nah, di dalam rangkaiannya nanti si resistor 1 kilo ini disambungkan dengan basis. Jadi ini transistor kakinya 3. Di sini contohnya adalah basisnya yang di tengah ya, basis. Kemudian yang sebelah kiri adalah kolektor, lalu sebelah kanan emitor. Nah, emitornya di yang warna hitam disambungkan dengan ground ini ya. Jadi menyambungkan grounding dari si display
tapi di switching antara transistor 1 dan transistor 2 bergantian dengan sangat cepat. Itu ya. Lalu berikutnya adalah shift register. Ini menggunakan shift register. Contoh rangkaiannya ini ya. Oh ya, ini merangkainya tidak menggunakan project board, sebetulnya tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau bikin sebetulnya direkomendasikannya adalah pakai project board. Ya, ini sebetulnya tidak direkomendasikan. Nah, ini di rangkaiannya menggunakan dua buah IC shift register 74HC595, satu IC-nya untuk memegang satu display ya. Satu IC, satu display, satu IC, satu display ya. Sebelah kiri puluhan, sebelah kanan satuan. Lalu pin yang digunakan untuk pin digital ini sudah lebih hemat ya, cuman menggunakan 3 buah pin data saja. Ya, 3 buah pin data, dan kalau yang sebelah kiri ini grounding ya, ground, terus bawah ini positif VCC. Ya, positif dan juga ground. Datanya cuma ada 3. Ini dipakai pin 11, 12, 13. Ya, ke atasnya menggunakan IC shift register. Nah, ini teknik yang kedua. Berarti ketiga ya, sorry. Nah, kemudian selanjutnya ini menggunakan IC driver ya, yang menggunakan HT16K33. Nah, kalau ini sudah menggunakan I2C, IC-nya sudah RAM mapping untuk controller drivernya. Dan ini di dalam paketnya biasanya sudah ada 4 buah display. Ya, untuk pin datanya cuma ada 2 nih, SDA dan SCL. Ini yang merah hitam positif dan juga ground. Dah, ya ini sangat menghemat kabel untuk yang menggunakan IC driver HT16K33. Itu ya, kita coba simulasikan dulu. Oke, untuk ini simulasinya ya, contohnya rangkaian pertama ini 7 segmen kita sambungkan dengan pin digital. Ini kita pakai 7 pin ya di digital. Untuk kode programnya, ini kode program yang bawaan ya, ini menggunakan, kita definisikan dulu dari segmen A sampai segmen G ya, pin 2 sampai pin 8. Kemudian di sini ini kode program yang cukup panjang ya. Jadi di sini contohnya masih menggunakan adalah, kita gunakan yang pengaktifan high dan low ya. Misal kita akan menampilkan angka 0, maka ini A, B, C, D, E, F kita berikan high ya, lalu yang G nya low. Ini program yang cukup panjang, tapi ini cukup memberikan gambaran agar lengkap ya. Nanti di beberapa program berikutnya akan ada yang lebih singkat lagi menggunakan array ya. Ini contoh dari pengaktifan satu-satu. Jadi kita bikin dulu 0 itu seperti apa, 1 seperti apa gitu ya cara pengaktifannya. Jadi 1 adalah B dan C yang diaktifkan dan seterusnya, baru kita panggil ya. Di sini contohnya akan menampilkan dari 0 sampai 9 ya. Kita coba start simulasi. Ya, dari 0 sampai 9 kembali lagi ke 0. Ya, ini menggunakan count plus plus ya. Itu sebagai contoh yang pertama. Nah, terus bagaimana jika kita akan menambahkan 2 buah segmen display? Nah, yang kedua kita coba yang teknik multiplexing ya, seperti ini rangkaiannya. Nanti ini resistornya pakai yang 680 untuk yang ke segmen display, lalu 1 kilo
ya, atau 1000 ohm yang ke transistor multiplexingnya. Ini transistornya pakai NPN ya, NPN segmennya katoda, kaman katoda. Nanti ini di setting ketika ambil 7 segmen, diklik lalu kaman katoda gitu ya. Ini lalu untuk tiap-tiap segmennya diparalelkan ya. Ini contohnya A yang warna hijau nih, A warna hijau di sini ya, A di paralel sini, terus ke pin 2. B yang warna kuning ya, di sini B di paralel ke pin 3 ya, dan seterusnya semuanya di paralel. Tuh, untuk yang ini kode programnya, jadi kita bikin array sekarang ya. Kalau yang tadi di awal kita definisikan satu-satu, untuk yang sekarang kita bikin array, di mana arraynya adalah kita menggunakan biner, di mana ketika akan menyalakan 0 ya, berarti kita nyalakan dari digit A sampai F ya, A sampai F nyala, G-nya dimatikan ya. Sorry. Jadi totalnya ini 8 digit. Kalau pinnya tadi kan A sampai G sebetulnya 7 ya. Jadi G sampai di sini. Ya. Jadi ini adalah biner untuk angka 0, ini biner untuk angka 1, dan sampai biner ke angka 9 ya. Jadi kita bikin array, baru nanti ini dipanggil menggunakan multiplexing ya. Kita coba jalankan. Ya, jadi ini bisa nyala nih dari 0 ya, nanti sampai 99. Ya, gitu ya. Jadi nanti di sini tadi untuk apa namanya? Delay ininya ya, delay multiplexnya ini nih menggunakan 5 milisecond jeda masing-masing transistor untuk yang puluhan dan juga satuan. Ya, sebetulnya ini tuh bergantian, tapi karena mata kita sejenis kayak apa ya, punya keterbatasan ya, jadi kelihatannya semuanya nyala bersama ya. Itu teknik multiplexing. Kelebihannya itu, tetapi tidak butuh IC tambahan, tetapi sebetulnya tadi ya, si apa, program juga controller, dia akan selalu scanning. Nanti ini silakan nanti dicoba ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga ya. Nah, contoh yang ketiga ini menggunakan IC shift register. Jadi mengubah dari serial ini ya, serial ada 3 inputan dari pin digital, kemudian masuk ke IC multiplexer ini 8 bit shift register ya, 8 bit shift register 74HC595, lalu disambungkan masing-masing dengan segmen ya. Segmen sebelah kiri digunakan untuk puluhan, ini kaman katoda, segmen sebelah kanan untuk satuan. Tuh ya. Kemudian ini rangkainya sedikit lebih ini ya, yang jelimet ya. Ini yang merah untuk positif VCC, kemudian yang hitam ini GND atau ground. Jadi pastikan menggunakan warna-warna merah dan hitam untuk tegangan positif sama ground, biar ketika troubleshooting lebih mudah. Ya, seperti itu. Untuk penampilan angkanya juga sama, kita gunakan kode array ya. Lalu pin-pin yang digunakan di save register ada 3. Jadi untuk data pin di pin 11 di sini. Ya, jadi pin datanya itu di sini pin 11 disambungkan dengan pin data. Pin datanya ini di pin input.
lalu pin 12 ke latch pin, latchnya ke sini ya, ke output register clock, lalu clock pinnya dari pin 13 ke shift register clocknya. Begitu, coba kita jalankan ya. Jadi dengan menggunakan shift register ini bisa mengcounting dari 0 sampai 99. Oke, seperti itu ya. Nanti ini sampai 99, kita stop saja. Kemudian satu lagi untuk display yang drivernya menggunakan IC ini ya, 7 segment clock display. Untuk yang menggunakan driver ini berarti yang digunakan cuma 2 pin ya, dan disambungkan ke pin analog. Di sini contohnya adalah ini ada pin SDA, ini ada pin SCL. SDA disambungkan dengan analog 4, SCL disambungkan dengan analog 5. Yang hitam ini adalah ground, lalu merahnya positif 5 volt ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini, karena dia produk dari Adafruit ya, kita menggunakan library di sini menggunakan include wire.h. Kemudian di sini ada alamat ya. Jadi alamat bawaannya untuk I2C adalah di 0x70. Ya. Ini 0x70 adalah alamat untuk I2C dari si 7 segmen HT16K33 ya. Ini alamatnya. Kalau di simulasi di sini bisa diubah ya. Mau pakai alamat berapa. Tapi defaultnya adalah 70. Tapi jika suatu saat ternyata bentrok dengan alamat I2C yang lain gitu ya, karena I2C kan dia menggunakan kabel jalur yang sama tuh. Jadi sebetulnya kita bisa scanning alamat yang dipakai di I2C, alamatnya apa saja gitu ya. LCD I2C juga ada, kemudian beberapa sensor I2C juga ada. Nah, kita di scan dulu alamatnya yang dipakai mana saja. Tapi biasanya beberapa device punya alamat bawaan ya. Untuk yang 7 segmen display ini alamat bawahnya adalah 0x70. Tuh, kemudian ini contohnya untuk mengcounter ya. Sebetulnya ini bisa sampai 4 nih, bisa nyampe 9999 ya, tapi ini contoh programnya hanya mengcounter cuma sampai 99. Jadi kalau kita jalankan ini hanya akan mengcounting dari 0 sampai 99 saja. Ya. Itu dulu, nanti dicoba keempat rangkaiannya biar bisa lebih memahami dasar dari 7 segmen ya. Itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Silakan bisa dipelajari lebih lanjut.